Misalkan uang itu kan hanya sebuah imajinasi bagi Harari gitu kan. Negara, kemudian HAM, kemudian apalagi toleransi, humanisme dan sebagainya, isme-isme itu bagi Harari hanyalah sebuah imajinasi manusia itu kan, yang dipercaya oleh sekelompok manusia atau segolongan manusia atau bahkan seluruh manusia di dunia. Ada satu fiksi atau satu imajinasi yang menurut Harari ini sebuah imajinasi universal. Apa itu? Yaitu uang. Jadi menurut Harari uang ini satu-satunya imajinasi manusia yang universal. Karena apa? Seluruh dunia percaya bahwa uang adalah alat tukar yang sah untuk bertransaksi gitu kan. Tapi menurut Harari ini hanyalah imajinasi manusia dan itu fiksi gitu kan, nggak nyata gitu loh maksudnya. Dan masih banyak lagi gitu kan. Kemudian di dalam bukunya Harari mencontohkan seperti kayak perusahaan mobil, merek mobil yang namanya Peugeot gitu kan. Jadi Peugeot ini kan hanya sebuah merek sebuah mobil tuh kan. Tapi karena dipercaya oleh CEO-nya, dipercaya oleh manajernya, oleh bagian marketingnya, bahkan dipercaya oleh pembelinya, bahwasanya Peugeot ini adalah sebuah mobil gitu kan, mobil yang real. Tapi bagi Harari, Peugeot ini hanya sebuah imajinasi, hanya sebuah fiksi yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Kalau orang nggak percaya lagi, maka merek Peugeot ini akan hilang dengan sendirinya gitu kan. Itu bagi Harari. Kemudian juga di buku ini dijelaskan banyak banget tentang misalkan bagaimana kredo kapitalis, kemudian apa bedanya kapitalis dengan kekayaan gitu kan. Apakah kapitalis itu hanya orang kaya atau semua orang? Ternyata menurut Harari kapitalis itu bisa jadi semua orang, karena definisi kapitalis bagi Harari itu bukan orang yang hanya punya kekayaan gitu kan, tapi semua orang yang bisa memutar uangnya kembali untuk berinvestasi, maka itu bisa disebut kapitalis, itu kata Harari. Kemudian ada lagi masalah misalkan tentang kebahagiaan misalkan ya. Tapi nantilah itu saya jelaskan di pertanyaan ketiga saja ya. Cukup itu aja. Jadi isinya itu yang saya soroti yaitu tentang fiksi ya, karena memang itulah bagian yang menurut saya penting. Jadi selain itu adalah sejarah ya, kayak sejarah peradaban Sumeria, sejarah peradaban Mesopotamia dan lain sebagainya. Sejarah kuno lah, Babilonia gitu kan. Oke, kembali ke host. Oke, setelah kita tahu garis besar dari pembahasan buku Sapiens, nah teman-teman jangan sungkan ya, nanti bisa komen di bawah kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum teman-teman ingin membaca lebih lanjut tentang buku Sapiens tersebut. Bang Lutfi siap menjawab? Oke, nanti. Siap, Lor. Nah, menuju ke pertanyaan terakhir nih. Kesan aja. Pesan Bang Lutfi setelah membaca buku Sapiens ini seperti apa? Monggo. Oke, kesan saya sih sebenarnya juga sama seperti kayak buku-buku lain. Jadi kesan saya ya bagus gitu. Buku ini bagus memberikan berbagai macam pengetahuan, cakrawala, kemudian wawasan baru tentang sejarah umat manusia gitu kan. Karena Harari benar-benar menyoroti sejarah manusia dari nol sampai prediksi masa depan gitu kan. Bagaimana nanti prediksi manusia itu sendiri ya.